Ini adalah planet di mana bahkan virus pun tidak bisa bertahan hidup. Suhu permukaannya turun hingga 218. Bisa membekukanmu dalam sekejap. Badai siklon raksasa di sana cukup besar untuk menelan seluruh bumi. Kecepatan angin mencapai 2000 km per jam. Tekanan atmosfer permukaannya lebih dari 100 kali lipat dari bumi. Lingkungan dalamnya yang panas dan bertekanan tinggi membuat planet ini sering turun hujan berlian. Planet yang menakutkan dan bernilai adalah Neptunus. Penemuan Neptunus penuh dengan dramatis. Karena itu adalah satu-satunya. Dengan menghitung posisi orbitnya melalui matematika, dan menemukan planet berdasarkan informasi posisinya. Hari ini mari kita menjelajahi Neptunus. Untuk mengungkap misteri planet es ini yang berada di pinggiran tata surya. Tanggal 28 Desember tahun 1612. Galileo, ahli astronomi dan fisika terkenal, pertama kali mengamati dan mencatat keberadaan Neptunus. Namun Galileo mengidentifikasi Neptunus salah mengira sebagai bintang. Tahun 1846, matematikawan dan astronom Prancis Urbain Le Verrier melalui perhitungan teliti dan menghitung posisi Neptunus. Namun ia belum menemukan Neptunus. Oleh karena itu, dia meyakinkan astronom di Observatorium Berlin saat itu, Gale, untuk mencari Neptunus sesuai dengan perhitungannya. Sementara itu, putra dari astronom terkenal Inggris, William Herschel, John Herschel, juga mulai menggunakan metode matematika untuk mencari Neptunus. Pada tanggal 23 September tahun 1846, Gale benar-benar menemukan Neptunus tidak jauh dari prediksi Le Verrier. Menemukan Neptunus. Sehingga penemuan Neptunus melibatkan 3 orang penemu. Ia juga merupakan satu-satunya planet dalam 8 planet tata surya, yang posisinya dihitung terlebih dahulu, sebelum ditemukan. Diukur dan dihitung melalui observasi. Neptunus berjarak sekitar 4,5 miliar kilometer dari bumi. Jika ditempuh dengan pesawat, dibutuhkan waktu 570 tahun untuk mencapainya. Manusia ingin menjelajahi planet ini secara dekat. Tidak mudah untuk menyelesaikan misi ke Uranus. Penjelajahan dekat bintang dan Neptunus. NASA dirancang oleh NASA, mengembangkan wahana antariksa bernama Voyager 2, untuk eksplorasi jarak jauh. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1977, Voyager 2 diluncurkan dengan sukses. Meluncur dengan kecepatan 15,3 km per detik, menuju Neptunus. Untuk memastikan wahana dapat beroperasi dalam lingkungan luar angkasa untuk waktu yang lama, para ilmuwan memasang 3 baterai nuklir sebagai sumber daya, untuk memberikan dukungan listrik jangka panjang. Setelah 12 tahun perjalanan antariksa, Voyager 2 tiba di Neptunus pada tanggal 25 Agustus tahun 1989, dan mulai menjelajahi Neptunus dari dekat, serta mengambil gambar-gambar asli Neptunus, yang menunjukkan bahwa Neptunus adalah planet biru yang indah. Ternyata Neptunus juga adalah sebuah planet biru yang indah, tanpa permukaan padat untuk didiami manusia. Data observasi menunjukkan, kecepatan rotasi Neptunus lebih cepat dari bumi. Neptunus berputar satu kali hanya dalam 15 jam 57 menit 59 detik, sedangkan periode revolusinya membutuhkan 164,8 tahun. Di Neptunus juga terjadi pergantian 4 musim. Jika dihitung seperti musim di bumi, 1 musim di Neptunus setara dengan 41 tahun di bumi. Pengamatan menunjukkan, diameter Neptunus adalah 49.244 km. Massa Neptunus 17 kali lipat dari bumi. Berada di urutan ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Volumenya 58 kali lipat dari bumi. Suhu permukaan terendah sekitar 218 derajat Celcius. Merupakan planet terjauh dari matahari. Menerima sinar matahari sangat sedikit. Data dan foto yang dikirim kembali oleh Voyager 2 menunjukkan ada bintik hitam besar di permukaan Neptunus. Bintik hitam besar ini sebenarnya adalah badai raksasa. Kecepatan angin bisa mencapai 2000 km per jam. Oleh karena itu, Neptunus disebut sebagai planet dengan badai terkuat di tata surya. Planet dengan lingkungan paling ekstrim. Atmosfer Neptunus terutama terdiri dari hidrogen, helium dan metana merupakan bagian dari atmosfernya. Warna biru yang dalam disebabkan oleh keberadaan metana di atmosfernya. Kehadiran metana di lapisan atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan jingga dari matahari, sehingga memantulkan cahaya birunggu dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Oleh karena itu, itulah mengapa Neptunus terlihat berwarna biru dalam yang dalam. Sebelumnya, orang-orang mengira Neptunus tidak memiliki cincin. Namun wahana Voyager 2 berhasil memotret cincin-cincin Neptunus dengan jelas. Ada 5 cincin mengelilingi Neptunus. Cincin terbesar memiliki diameter lebih dari 130.000 km. Karena cincin-cincinnya sangat redup, maka manusia tidak menyadari keberadaannya pada masa lalu. Sebelum Voyager 2 mencapai Neptunus, manusia hanya mengamati 2 satelit besar Neptunus. Mereka adalah Ganymede dan Callisto.
Diameter Triton sekitar 2.706 km, melampaui Pluto. Saat pesawat Voyager 2 menjelajahi Neptunus, ditemukan 6 satelit baru yang mengorbit Neptunus. Sampai saat ini, manusia telah menemukan total 14 satelit Neptunus. Setelah melakukan penjelajahan singkat ke Neptunus, Voyager 2 bergerak menjauhi tata surya. Para ilmuwan menduga bahwa mantel Neptunus setara dengan 1015 massa bumi, dan kaya akan air, amonia, dan metana. Suhu intinya mencapai 7.000 derajat Celcius. Panasnya berasal dari nebula saat tata surya terbentuk. Materi menyusut akibat gaya tarik gravitasi, dan mengubah energi potensial menjadi panas. Hal yang paling luar biasa adalah, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa di Neptunus sering terjadi hujan berlian, karena lingkungan dalamnya yang panas dan bertekanan tinggi, menyebabkan molekul metana terurai menjadi karbon dan hidrogen, dan atom karbon terkompresi menjadi berlian, yang kemudian jatuh seperti tetesan hujan, membentuk hujan berlian yang indah. Berlian bijian ini mungkin akan menumpuk di inti Neptunus, membentuk lapisan berlian raksasa di sekitarnya. Hal ini membuatnya menjadi salah satu planet paling berharga di tata surya. Salah satu planet paling berharga. Sejak manusia menemukan Neptunus hingga sekarang, hanya pesawat ruang angkasa Voyager 2 yang pernah mengunjunginya. Saat ini manusia telah merencanakan untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa khusus yang akan menjelajahi struktur internal Neptunus, hanya untuk mengungkap semua misteri Neptunus.